Kisah terbunuhnya Zin Uzza. Hari itu, 5 hari terakhir di bulan Ramadan, tahun 8 Hijriah, 630 Masehi, Khalid bin Walid mendapat tugas khusus dari Rasulullah. Rasulullah beserta para sahabat telah menghancurkan setidaknya 360 patung Lata, Uzza, dan Manat dalam peristiwa Fatu Makkah. Namun patung Uzza yang paling besar di daerah Nakhlah masih disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Mudar. Sejak masuk Islam, Khalid bin Walid menjelma menjadi pahlawan yang tak terkalahkan, tentunya atas kehendak dan pertolongan Allah. Ia pun dijuluki sebagai Saifullah atau pedang Allah. Hampir setiap jengkal dari tubuhnya tidak bebas dari luka. Ia sangat lihai dalam berbagai peralatan perang. Pedang, panah, dan tombak selalu menjadi mainan sejak kecil. Sebelum masuk Islam, komando dan strategi Khalidlah yang berhasil memukul mundur pasukan kaum muslimin di perang Uhud dan perang Khandaq. Dan setelah memeluk Islam, ia berhasil memenangkan perang Mu'tah. Kemudian menjadi panglima yang memimpin pasukan kaum muslimin saat Fatu Makkah, perang Hunain, dan pengepungan Taif. Mendengar Khalid bin Walid menuju Nakhlah, para penjaga patung Uzza begitu resah dan waspada. Mereka menggantungkan harapan kepada patung Uzza, sekalipun patung itu tak bergeming sedikit pun. Dari Abu Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid bin Walid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi mengomentari, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya Khalid kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Anehnya, wanita itu menjerit ketakutan tatkala melihat Khalid. Taulah Khalid bahwasanya ia adalah Uzza. Dengan segera, Khalid pun menebas perempuan itu hingga tewas. Setelah itu, Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi mengomentari, "Itulah Uzza yang sebenarnya," kata Rasulullah. Banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antara bentuk dakwah adalah mengubah kemungkaran dengan tangan, semisal dengan merusak simbol-simbol kemusyrikan dan paganisme. Kewenangan merusak tempat-tempat kemaksiatan kemusyrikan dengan senjata tajam adalah kewenangan penguasa yang memiliki otoritas dan kekuasaan, bukan kewenangan rakyat sipil. Dalam kisah ini, kita jumpai Nabi SAW selaku penguasa menugasi Khalid bin Walid untuk menghancurkan pusat kemaksiatan yang paling maksiat, yaitu tempat kemusyrikan. Oleh karena itu, tindakan sebagian rakyat sipil yang kecemburuan dengan agamanya, namun sayang kurang terbimbing ajaran Islam yang benar, yang melakukan berbagai aksi kekerasan dengan senjata untuk menghancurkan berbagai tempat-tempat kemaksiatan, adalah tindakan yang kurang tepat. Tentu tidaklah tepat menyamakan tindakan tersebut dengan tindakan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memang mendapatkan mandat dan kewenangan dari penguasa. Dalam hal ini adalah Nabi untuk menghancurkan pusat kemaksiatan. Hal ini tentu berbeda dengan rakyat sipil.
Kisah ini juga menunjukkan bahwa di antara tugas dan kewajiban seorang penguasa muslim adalah menghancurkan tempat dan pusat-pusat kemaksiatan, bukan malah melindunginya. Terlebih lagi, jika tempat tersebut adalah tempat kemaksiatan yang paling besar, itulah kemusyrikan, sebuah dosa besar yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni siapa saja yang mati dengan membawa dosa tersebut. Inilah di antara tugas dan kewajiban penguasa. Setiap penguasa muslim pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Apakah Anda telah melaksanakan tugas Anda untuk menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan dan pusat-pusat kemusyrikan? Ataukah Anda malah melindungi dan melestarikan tempat-tempat tersebut? Jawaban apakah yang telah Anda siapkan, wahai para penguasa? Semoga Allah memberi kami dan Anda taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai Allah. Sungguh indah realita yang diceritakan oleh Imam Syafi'i dari Tawus. Sesungguhnya Rasulullah melarang membuat bangunan di atas kubur dan melarang mengapur kubur. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh aku melihat sebagian penguasa yang menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kubur di Mekah. Aku tidak melihat adanya ulama yang mencela tindakan para penguasa tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa setelah kaum muslimin memegang kekuasaan di suatu daerah, dan penduduk daerah tersebut pun memeluk Islam, sebagaimana penduduk Mekah pasca penaklukan kota Mekah, maka simbol-simbol kemusyrikan yang ada di daerah tersebut seharusnya dihancurkan